Halo guys, welcome back to my channel YouTube. Jadi di video kali ini aku udah ada bintang tamu. Perkenalkan dulu nama kamu, YouTube channel sama Instagram. Oke, perkenalkan nama saya Naufal Muhammad Wildan. Saya mempunyai channel YouTube bernama Neuro Games dan Instagram saya seperti nama saya Naufal Muhammad Wildan yang centang biru. Oh iya, masih centang biru, aku juga pengen. Kamu YouTube dari kapan nih? Udah dari tahun 2019. Wah, sama berarti. Iya, sejak SMP. Terus itu gaming ya? Untuk sebelumnya sih lebih condong ke review diri saya sendiri sih, kayak kegiatan di rumah. Oh, vlog gitu? Iya, sebelumnya kayak gitu, dari vlog, wow. baru pertama mulai naik karir ke gaming, ternyata ya udah kita lanjutin ke gaming aja. Ya karena YouTuber gaming kayaknya lebih banyak ini peminatnya gitu di YouTube. Iya benar. Ya, kan? Apalagi anak-anak kecil seperti itu. Nah, sekarang kita akan mengulik-ulik apakah YouTuber gaming memiliki pengalaman horor. Pasti semua orang ada nggak sih pengalaman kayak gitu? Langsung aja kali ya, ceritain nih. Udah ada punya berapa pengalaman horor? 2-3 ada, walaupun singkat-singkat tapi emang bagi saya horor gitu. Udah, ceritain dulu yang satu dulu, dan itu yang paling horor, yang paling benar-benar serem. Oh iya ada. Pada saat itu tuh, ini kan saya punya Pak Ade, itu tuh Pak Ade saya sudah meninggal ya. Sebelum meninggal itu kan saya lebih sedang tinggal di rumahnya gitu loh, untuk mengabdi pada Pak Ade saya. Untuk ini kan Pak Ade saya kan nggak punya anak, terus istri juga sudah meninggal. Nah maka dari itu tuh saya sering kayak kemana-mana bareng sama dia, terus minta tolong supirin dia, ngantar dia ke rumah sakit untuk periksa atau kemana tuh saya setiap sama dia terus tiap hari Jumat, Sabtu, Minggu tuh sering kesana. Nah pada saat itu tuh mungkin benar-benar mungkin saya lelah atau gimana ya, tapi emang di rumahnya itu memang ada yang jaga katanya. Di bagian tingkat atas tuh udah ada yang jaga, di dapur juga ada, kamar mandi juga ada. Nah setelah itu entah saya diuji atau gimana saya nggak tahu, tiba-tiba saya suruh tidur di luar di sofa depan kamar. Nah di situ Pak Ade saya ternyata tidur di kamar pas jam 12 malam, pintu ditutup, lampu dimatiin, depan tempat saya ruang tamu itu sudah dimatiin. Nah saya tidur otomatis madepnya belakang dong. Nah di situ tuh kayak itu sudah mulai kerasa gak enak aja, udah fokus main HP ya nggak bisa fokus, terus udah main game aja juga nggak bisa fokus. Tiba-tiba kayak ada suara beludak-beludak sendiri gitu. Adik saya sudah tidur, bener-bener di situ udah sepi, senyap, gak ada apa-apa gitu loh. Mau negatif thinking juga gimana, mau positif thinking juga mikir-mikir juga gitu loh. Nah pas di situ itu tiba-tiba ada kepala hitam-hitam. Yang itu kalau mau bilang itu kakek-kakek yang di atas rumah ya, di atas tingkatnya itu gimana, mau ngomong itu kuntilanak juga gak mungkin. Tapi gitu kamu ini nggak sih sensitif atau bisa lihat ya sih? Nggak bisa, kayak tiba-tiba sekilas gitu. Berarti kayak lebih sensitif, tapi bukan ya? Oh iya benar, kalau dulu udah sempat pengen minta dibuka tapi takutnya saya nanti gila. Jangan nih, katanya kan bukannya bilangnya kan orang-orang kayak gitu, kalau semisal diri kita sendiri belum ada niatan untuk membuka, hanya kayak kepo, itu malah bisa menyebabkan diri kita iya. Itu. Nah di situ udah sering banget dilihatin gini, terus habis itu hilang. Tapi tetap saya masih thinking, saya balik badan tidurnya, kamar mandi sudah jedor terus. Nah dari itu saya pagi cerita ke pak saya, orang apa-apa, atau kira ngurusui cuman kayak gitu. Terus setelah habis itu kan Oktober itu Pak Ade saya nggak ada meninggal. Nah saya sering ke rumahnya itu kayak bersih-bersih. Terus kalau nggak ngambil barang-barang yang ingin saya pakai, tapi saya sudah izin sama Pak Ade saya kalau di rumah, kayak assalamualaikum Pak Ade mau ambil ini, walaupun Pak Ade udah nggak ada, setidaknya saya sopan gitu. Nah pada saat itu tuh bude saya tuh nyuruh saya ngambil melagros di atas. Nah pas di atas itu kayak nggak ada angin, nggak ada hujan, panas-panas, pintu ketutup, pintu kamar mandi jedar-jedar terus. Dari situ tuh tapi saya kepo nggak sama itu? Kayak kamu buka deh kamar mandinya? Enggak, saya kan udah bawa Milagros, sudah bawa 2 atau bawa ini. Ya saya nggak kepo, cuman malah nyanyi-nyanyi nggak jelas kayak buat mencairkan suasana kayak bengak-bengak. Wah ini apa ganggu aku rasa ganggu kayak gitu. Tantangin guys. Kayak gitu. Sama terus pas di bawah nyanyi-nyanyi. Pas saya duduk jedar-jedar lagi. Seperti itu. Ya mau bilang. Tapi itu wujudnya gimana sih? Coba jelasin lagi wujud dari penampakannya. Kalau yang di tingkat itu sih kata Pak Ade saya tuh mbah-mbah hitam gitu. Sebelum saya tahu kalau itu mbah kan mungkin pikir saya aku bilang
lah pocong ya mungkin, tapi kadang mikirnya kayak gitu. Tapi katanya mbak kalau yang di kamar mandi sama dapur itu saya kurang tahu, nggak pernah dikasih tahu, nggak pernah diperhatikan. Jadi pokoknya penunggunya lebih dari satu lah ya. Iya, lebih dari satu. Sumpah. Tapi pernah nggak sih diganggu yang bener-bener kayak ganggu banget gitu? Soalnya aku dulu pernah ya, itu sampai nyebabin kayak kakiku yang belasnya itu berat. Oh ya pernah, saya pernah. Oh ya, jadi gini Mil. Jadi itu saya kan punya YouTube itu loh, baru 700 subscriber. Saya di situ tuh sering diajak saudara saya explore ke tempat horor-horor. Di Semarang tuh ada Banyak sih. iya, contohnya di ST, bukan STID, apa namanya? ST Kubang. ST Kubang tuh ada deket Apel itu ada terowongan kan. Mungkin karena niat saya jelek, jadi saya diganggu. Jadi pas itu kan saya kesana sama saudara saya, pengen nge-review tempatnya itu, nggak kita wisata. Tapi nggak permisi dulu. Enggak kayak ya mas, rono ya mas gitu loh. Langsung kesana lah, pas kesana itu tengah-tengah motornya mati. Jadi kita bingung kalau gimana. Kenapa tuh mas, masuk mogok, masuk apa jadinya mesinmu ambrol kayak gimana? Pikiran kayak gitu. Ada orang lewat tuh kayak ganggu, kayak ada suara kuntilanak gitu. Ya, orang tuh sering ganggu kayak gitu. Nah di situ pernah ada orang pulang-pulang jam 12 malam. Setelah itu tuh diganggu sama kuntilanak merah di situ. Itu emang ada kuntilanak merah. Nah, terus pas itu saya bener-bener mikir mau buat video atau enggak, antara ya takut, terus ya takut naik digondeli, terus juga naik aku kesurupan piye gitu. Habis itu motor saya dorong ke arah keluar dan memutusin buat nggak buat video lagi kan. Gila. Iya, kita dorong dua motor tuh sama-sama mati semua. Kita dorong pelan-pelan pas sampai udah keluar dari terowongan itu sekitar 10 meter baru motor bisa hidup. Nah setelah itu saya cerita ke om saya yang punya kelebihan. Nah itu katanya kalau motornya kita dinaikin sama si tante tersebut. Dulu tuh punya pengalaman kan, mau explore. Kamu sambil makan gak mau? Aku yang cerita. Ini kan aku disuruh explore ke sebuah tempat yang sakral. Biasanya aku nyebut kayak jadiin ritual sakral gitu di bahasanya kan. Nah kan aku explore aja kan di situ. Itu emang dari niatan dari diri kakak atau Diajak collab terus kayak ya udah gitu. Nah itu dadakan sebenarnya. Kenapa nggak hari ini aja malam gitu? Nah padahal itu malam Jumat posisi. Terus itu habis isya sebenarnya nggak salah malam Jumat. Oh ya, tapi karena malam Jumat itu yang jadi pertanyaan. Terus ya udah toh situ deh akhirnya nggak apa-apa kan juga ada kayak juru kuncinya yang nemenin kita gitu. Nah terus kan pertamanya kan editorku dulu yang suruh tanya gitu, Pak boleh nggak sih explore gitu. Nah pas editorku tanya langsung dari mobil itu dia lihat di dalamnya itu kayak ngobrol di depannya kayak ada orang, ternyata itu nggak ada siapa-siapa. Tahu kan? Iya tahu. Kayak ya udah ngomong biasa gitu kan. Terus lagi editorku bilang Pak gitu kan. Oh iya gimana mas? Nah, bisa ini nggak ke museum gitu kan, ngomongnya kan ke museum gitu malam ini buat apa shoot aja gitu sama mau lihat apa peninggalan gitu. Nah terus ya udah boleh gitu katanya. Oh bisa sakit gitu kan. Terus aku ngomong oh oke, langsung monggo diparkir mobilnya tapi jangan hidupin lampu mobil gitu. Jadi itu kan gelap banget ya, tapi kita nggak boleh hidupin lampu kalau parkir. Iya terus ya nggak tahu pokoknya jangan hidupin lampu ya mbak gitu. Terus kayak kasih alasannya nggak ada. Ya udah parkir tau deket kayak pohon tapi bukan pohon yang gede gitu, kayak apa sih ya kayak gini gitu loh, banyak banget itu sepanjang itu Jawa gitu loh. Yang Jawa itu kan pasti kan jogonya itu kan yang gede banget tapi itu nggak ada lampunya. Tapi dalam itu ada kayak dupa kembang gitu kan? Enggak sih ke dalam. Ini kayaknya pengalaman yang bener-bener horor sih, soalnya aku ngalamin gitu. Iya, rasain sendiri. Sini tuh nggak cuma tempat buat museum, tapi dulu tuh nih buat kayak ritual juga, karena minta apa gitu hajat atau apa. Kan ngomong, bapak sendirian ya jaga di sini? Enggak rame kok. Ini yang nggak terlihat rame. Kan beringin gitu lah, akarnya banyak itu udah baunya. Terus di deket kamar mandi bau kemenyan juga, katanya sih di situ sering ada cewek katanya.